Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat dan baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan serta cara menjaga organ reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam tentang materi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, Ibu akan memberitahu kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai dalam mempelajari ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua, menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Kemudian ada indikatornya. Yang pertama, memahami pengertian pubertas. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Lalu, yang ketiga, menceritakan pengertian pubertas. Dan yang keempat, menceritakan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami pengertian masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks berjudul Ciri-ciri Masa Puber, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, dengan tanya jawab, siswa dapat menceritakan pengertian pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir yaitu dengan tanya jawab, siswa dapat menceritakan kembali ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, sudah tahu semua kan tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Selanjutnya, mari langsung saja kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri yang pertama yaitu suara terdengar menjadi lebih berat. Hal ini terjadi karena laring laki-laki semakin tumbuh besar saat puber. Pita suara akan tumbuh lebih panjang dan tebal. Dan hal ini menyebabkan suara berubah menjadi lebih berat saat puber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Sarari Wafa, kelas 7, umur saya 13 tahun. Ciri yang kedua yaitu tinggi badan bertambah pesat. Keberadaan hormon testosteron yang terutama akan meningkat pada sepanjang masa puber ini mampu memicu pertumbuhan sel-sel tubuh secara lebih pesat. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh rambut di bagian tertentu seperti di kumis, ketiak, dan kemaluan. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi proses tersebut, yaitu perubahan hormonal. Luteinizing hormon atau LH yang disekresikan oleh kelenjar hiposifis memicu pubertas dan pertumbuhan rambut baik pada remaja laki-laki maupun perempuan. Kemudian ciri yang keempat yaitu dada menjadi lebih bidang. Hal ini dikarenakan juga perubahan hormon yang semakin pesat yang menyebabkan dada menjadi bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri yang pertama yaitu suara menjadi lebih nyaring. Hal ini dikarenakan perubahan hormon yang terjadi pada wanita. Perkenalkan, nama saya Adelia Febriani Putri, kelas 8, umur saya 13 tahun. Ciri yang kedua yaitu payudara mulai tumbuh dan terlihat. Saat seorang wanita memasuki masa pubertas, tubuhnya akan memproduksi dan melepaskan hormon estrogen. Pelepasan hormon estrogen ini akan merangsang kelenjar susu di payudara yang menyebabkan payudara menjadi lebih besar. Ciri yang ketiga yaitu pinggul membesar. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan hormon estrogen. Ketika hormon estrogen meningkat, yang terjadi adalah kenaikan berat badan sehingga memicu penumpukan lemak di beberapa bagian tubuh, seperti pinggul dan bokong.
Perbedaan yang pertama yaitu perempuan lebih cepat pubertas daripada laki-laki. Kebanyakan perempuan mengalami pubertas di usia antara 9-11 tahun, sedangkan laki-laki mengalaminya di atas usia 12 tahun. Mencapai pubertas lebih dahulu membuat seorang wanita juga menjadi dewasa dalam segi psikologis maupun segi fisik. Ciri yang kedua yaitu pada laki-laki terdapat rambut halus pada kumis, sedangkan pada perempuan tidak terdapat rambut pada kumis. Yang selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Untuk menjaga kesehatan organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Bagi laki-laki, hal yang harus dilakukan yang pertama adalah mandi sebanyak 2 kali sehari. Yang kedua, tidak menggunakan celana dalam ketat dan juga celana yang ketat. Yang ketiga, mandi di suhu air yang normal. Yang keempat, tidak minum minuman beralkohol. Yang kelima, tidak merokok. Dan yang keenam, selalu membilas organ intim setelah buang air kecil. Nah, sedangkan bagi perempuan, cara untuk menjaga organ intim yang pertama adalah mandi 2 kali sehari dengan air bersih. Yang kedua, mengganti celana dalam ketika sedang keputihan. Yang ketiga, mengganti pembalut ketika sedang menstruasi minimal 3 kali sehari. Yang keempat, tidak menggunakan celana dalam dan celana ketat. Yang kelima, selalu mengeringkan organ intim setelah buang air kecil. Dan yang keenam, olahraga rutin. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas mengenai ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan serta cara menjaga organ reproduksi. Semoga dengan materi yang kita pelajari bersama-sama dapat menambah ilmu dalam diri kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kesalahan kata ataupun tindakan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.